Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat Kiwaripam di seluruh Indonesia dan luar negeri. Pada malam kali ini tim Kiwaripam akan menjelaskan manfaat lampu. Ini manfaat lampu. Kenapa di kebun buah naga pasti ada lampu? Banyak kebun buah naga yang mengembunkan buah naga menggunakan lampu, memerlukan lampu. Kenapa? Karena bukan hanya sebatas untuk penerang supaya tidak ada binatang ataupun hal lain yang memang tidak terlihat, tapi karena memang ada kegunaan lampu itu tersendiri. Salah satu kegunaan lampu untuk pembuahan ataupun perangsang bunga itu pertama. Kedua, untuk memenuhi kebutuhan buah naga itu tersendiri. Karena untuk buah naga kebutuhan cahaya itu kurang lebih 14 jam. Sedangkan di Indonesia khususnya Jawa Barat paling sekitar 12 jam, itu pun jika bukan musim hujan. Itulah kenapa di kebun buah naga menggunakan lampu. Adapun untuk pembuktian dengan menggunakan lampu akan berbuah dan terus-terusan berbuah tanpa ada musim, di sini dijelaskan akan dibuktikan oleh tim Kiwaripam. Kita ini buah. Padahal kita kan satu tihang setempat. Ada ini di sini ada buahnya. Ini buah. Kita lihat lagi di sini ada bunga yang sedang mekar untuk malam ini. Ini bunganya. Di sini ada calon bunga. Kelihatan tidak? Nih calon bunga. Tidak jelas kan? Sudah ada pembuktian kan? Kenapa kita menggunakan lampu? Kegunaannya salah satu kegunaan dari lampu itu tersendiri selain untuk pembuahan, untuk memenuhi kebutuhan buah naga. Sudah dijelaskan kan tadi kan? Sudah dibuktikan. Adapun penggunaan lampu rata-rata kurang lebih 14 hari ataupun 2 minggu kurang lebih. Tapi itu pun kita harus tahu batang mana yang siap dibuahkan dan mana yang belum, karena kan dalam satu tihang tidak semua batang sudah siap untuk dibuahkan. Kadang ada yang sudah tua, ada juga yang muda, dan dalam penempatan lampu kita harus mengetahui mana batang yang sudah siap dibuahkan, mana yang belum. Karena kalau kita sekarang menggunakan lampu tapi kita penempatan di batang yang masih muda, maka untuk menjadi buah pun lama karena belum siap. Gitu. Untuk penggunaan lampu di sini menggunakan lampu yang berwarna seperti cahaya matahari. Adapun penggunaan daya dari lampu itu tersendiri kita kembali pada kebun kita. Contoh ini kebun Kiwaripam kan di dataran rendah, maka cukup menggunakan yang ukuran 8 watt daya lampu itu. Adapun sekarang jika dataran tinggi, otomatis itu kan tempatnya dingin dan memerlukan lebih banyak cahaya ataupun penerangan, maka menggunakan cahaya yang kurang lebih daya lampu itu kurang lebih 10 watt lah kurang lebih. Dan untuk penggunaan jarak lampu ke batang kurang lebih setengah meter untuk jaraknya. Oke teman-teman, malam ini tim Kiwaripam akan melakukan polinasi untuk jenis Konimeyer. Untuk buahnya ada di sebelah sana. Nanti kita akan ke sana. Sebelumnya kita akan ambil serbuk sari dari buah naga merah yang belum dikasih nama karena ini produk dari Kiwaripam. Buah ini tidak harus dipolinasi ya, makanya kita akan bisa mengambil serbuk sarinya. Ini cara pengambilan serbuk sari tanpa kita harus memotong dari buah supaya nantinya akan tetap menjadi buah. Makanya kita menggunakan alat bantu, contoh kecil styrofoam kecil ini. Kita masukkan seperti ini. Dan kita gerak-gerakan bunganya.
Tolong dibantu ya. Ayo. Ini kita ambil 10 sari, tempelin ke sini. Ini kan teknik polinasi seperti ini. Ini kan dengan cara alat bantu manusia. Cuman kalau yang jenis ini mah tanpa kita bantu pun bisa menjadi buah sendiri. Oke teman-teman, sekarang saya akan melaksanakan proses polinasi. Ini dari serbuk yang tadi kita ambil di buah naga sebelumnya, buah naga merah. Saya akan mempolinasi ke jenis yang Konimayar. Kita lihat nih, kenapa saya menggunakan koas? Karena kan kalau sekarang kita menggunakan tangan, maka kebutuhan banyak bunga yang akan dipolinasi kadang tidak tercukupi. Makanya saya menggunakan koas ini supaya lebih irit lah, kalau bahasa iritnya mah. Ini kita ambil serbuk sarinya, kita tempelkan ke kepala putik dari yang jenis Konimayar. Kita oles-oleskan seperti ini. Ambil, oleskan terlebih dahulu, oleskan seperti ini ya. Sebenarnya menggunakan tangan juga bisa seperti ini ya, bisa seperti ini. Hanya saja kalau pakai tangan biasanya serbuk sarinya akan cepat habis. Makanya saya menggunakan koas supaya nanti cakupan untuk bunga yang akan dipolinasi dapat banyak. Setelah kita campurkan serbuk sari, kita ditutupkan kepala putik ini nih supaya nempel merata tuh. Dan ini ada beberapa bunga yang sudah diserbukan dan calon buah ini ya. Ini yang sudah diserbukan, sudah layu. Ini beberapa buah ini yang sudah lama, dan ada yang paling baru yang kemarin malam. Ini yang terbaru kemarin malam. Nah, ini hanya jenis Konimayar yang bunganya warna ungu. Kebanyakan buah naga jenis-jenis yang lain warna putih. Makanya sangat-sangat dicari untuk buah naga jenis Konimayar ini. Selain dari rasa yang enak, dari bunganya juga ini sangat indah, sangat langka, tidak mudah untuk didapatkan dan ditemukan. Makanya sangat-sangat dicari. Kalaupun dia ada yang butuh, bisa kontak-kontak tim Kiwaripam di medsosnya, entah itu TikTok, IG, YouTube ataupun Facebook Kiwaripam. Nanti untuk bibit ada sudah pasti tersedia, entah itu jenis Konimayar, Golden, Palora ataupun yang lain, ada di Kiwaripam. Jadi buah naga ini masuk kategori C4 yang hanya mekar di malam hari, dan untuk durasi waktu mekar pun dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Makanya ketika sekarang kita akan mempolinasi buah naga, kita benar-benar harus tahu kapan akan mekar bunga ini, karena bunga ini hanya akan mekar pada hari itu. Ketika sekarang kita terlewatkan, maka tidak akan bisa dipolinasi. Maka kita harus tahu dari segi kapan ini akan mekar. Untuk lebih jelasnya, tim Kiwaripam bisa mencontohkan mana bunga yang besok akan mekar, karena ada satu contoh bunga yang akan mekar di malam besok. Tetap ikuti ya. Oke teman-teman, ini contoh
talon bunga yang akan mekar di hari esok. Jika sekarang kita tahu bahwa esok ini akan mekar, kita harus menyiapkan calon serbuk sarinya supaya kita tidak terlewatkan. Karena kan tadi saya sudah menjelaskan bahwa bunga ini masuk kategori C4 yang hanya mekar di malam hari untuk durasi waktu mekar dari jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Makanya kita harus menyiapkan sebelumnya. Ini salah satu contohnya seperti ini. Kalau kita melewatkan ini dalam pas mekar, itu kita tidak akan bisa mempolinasi buah ini, dan kita tidak akan merasakan buah seperti apa rasa buahnya. Dan tips satu lagi, kalau nanti pas kita penyerbukan hujan, kita harus menyediakan plastik terlebih dahulu. Jadi supaya nanti tidak ada air yang masuk, setelah kita polinasi kita bungkus, tutupin, diberi tali ikat supaya tidak ada air yang masuk. Jadi si serbuk dari buah yang lain akan tetap menempel, tidak akan terbawa air, tidak akan terbawa arus air hujan itu. Ini hasil persilangan antara Golden Isis dengan Connie Meyer. Ini kita lihat, ini terlihat dari segi bunganya lebih besar dibanding jenis yang Connie Meyer yang murni. Jadi pasti ini akan jadi besar. Kalau manis sudah pasti, karena kan Golden Isis manis, Connie Meyer pun manis, pasti akan lebih manis dibanding yang asli. Untuk bunga tetap warna ungu, cuman dari segi tekstur pasti akan berbeda, dan dari bentuk pasti akan berbeda. Makanya tetap kita ikuti kapan tim Quarry Farm akan memasarkan jenis baru ini. Tetap ikuti tim Quarry Farm. Oke teman-teman, itulah tadi proses polinasi silang buah naga. Terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu menonton YouTube-nya Quarry Farm. Semoga teman-teman semua bisa mempraktikkan apa yang sudah diajarkan oleh tim Quarry Farm. Kalaupun ada yang masih bingung dan bertanya-tanya, entah itu mengenai cara perawatan, polinasi, ataupun ingin memesan buah, langsung saja bertanya di komentar ataupun langsung minta nomor kontak tim Quarry Farm. Tim Quarry Farm akan selalu siap membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.